Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan kembali tentang suatu proyek yang telah kami lakukan dalam beberapa waktu lalu. Nah, jadi tanpa memperpanjang waktu, mari kita langsung membahas tentang proyek yang sudah kami lakukan. Yang pertama di sini itu menyusun perencanaan proyek bisnis usaha baru. Nah, A. Riset untuk bisnis berupa barang atau jasa yang ada kaitannya dengan ilmu kimia. Jadi dalam proyek kami kali ini, kelompok kami itu berinisiatif untuk mengambil atau menempatkan olahan produksi tempe sebagai barang yang dihasilkan dalam tugas kami ini. Nah, jadi tempe itu dinilai sebagai produk yang tepat dalam bisnis yang dijalankan oleh kelompok kami. Selain sebagai kaitannya dengan bioteknologi, tempe juga erat kaitannya pada ilmu kimia, terkhusus pada reaksi kimia. Nah, jadi reaksi kimia itu adalah suatu proses alam yang selalu menghasilkan senyawa kimia. Yang pertama, fermentasi tempe. Nah, fermentasi itu adalah proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik. Secara umum, fermentasi itu adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa aksetor elektron tersebut eksternal. Nah, reaksi dalam fermentasi itu berbeda-beda tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Jadi secara singkat seperti glukosa atau C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana. Jadi melalui fermentasi itu akan menghasilkan etanol atau 2C2H5OH. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makanan. Nah, di sini ada pun persamaan reaksi kimianya. Jadi persamaan reaksi kimianya itu adalah C6H12O6 menghasilkan 2C2H5OH tambah 2CO2 tambah 2 ATP atau energi yang dilepaskan itu 118 kJ per mol. Nah, jadi dijabarkan lagi menjadi gula atau glukosa, fruktosa atau sukrosa itu menghasilkan alkohol atau etanol ditambah karbon dioksida ditambah energi atau ATP. Nah, tempe itu adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang. Nah, jadi tempe itu adalah makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang atau rhizopus seperti Rhizopus oligoporus dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, sehingga ia membentuk padatan kompak berwarna putih. Sediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Nah, warna putih pada tempe itu disebabkan adanya miselia jamur yang tumbuh pada permukaan biji kedelai. Tekstur kompak juga disebabkan oleh miselia jamur yang menghubungkan biji-biji kedelai tersebut. Banyak sekali jamur yang aktif selama fermentasi, tetapi umumnya para peneliti itu menganggap bahwa Rhizopus sp merupakan jamur yang paling dominan. Jamur yang tumbuh pada kedelai tersebut menghasilkan enzim-enzim yang mampu merombak senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga tersebut dengan cepat dipergunakan oleh tubuh. Nah, jadi menurut Sensoron dan Hestlin, Rhizopus sp tumbuh baik pada kisaran pH 3,4 sampai 6. Pada penelitian semakin lama waktu fermentasi, pH tempe itu semakin meningkat sampai pH 8,4, sehingga jamur semakin menurun karena pH tinggi kurang sesuai dengan pertumbuhan jamur. Secara umum, jamur juga membutuhkan air untuk pertumbuhannya, tetapi kebutuhan air jamur lebih sedikit dibandingkan dengan bakteri. Nah, selain pH dan kadar air juga yang kurang sesuai untuk pertumbuhan jamur, jumlah nutrium dan bahan juga dibutuhkan oleh jamur. Nah, seperti Rhizopus oligosporus itu menghasilkan enzim-enzim protease. Nah, perombakan senyawa kompleks protein menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana itu adalah penting dalam fermentasi tempe dan merupakan salah satu faktor utama penentu kualitas tempe, yaitu sebagai sumber protein nabati yang menghasilkan nilai cerna amat tinggi.
Nah, kandungan protein yang dinyatakan sebagai kadar total nitrogen itu memang tidak berubah selama fermentasi. Perubahan itu terjadi atas kadar protein terlarut dan kadar asam amino bebas. B. Alasan memilih bisnis tersebut. Penulis memilih bisnis ini sebagai produk yang cocok dalam merencanakan yang akan penulis jalani karena ada beberapa faktor yang dijadikan alasan, yaitu pertama, tempe dinilai dapat bertahan hingga ukur waktu yang cukup lama. 2. Bahan baku yang mudah dicari atau didapat. 3. Tidak membutuhkan waktu yang lama dalam proses. 4. Modal yang dapat dijangkau. 5. Tempe juga banyak peminat, khususnya kalangan ibu, kalangan mahasiswa. Kandungan protein dan karbohidrat yang tinggi sehingga baik untuk dikonsumsi. C. Perencanaan produk yang dihasilkan, yaitu produk yang dihasilkan penulis adalah berupa barang. D. Rancangan awal pemula proyek bisnis. Yang pertama, dalam protein modal, penulis menggunakan modal pribadi dengan cara mengumpulkan uang sebesar 20.000 per orang untuk membeli bahan baku. 2. Alat, bahan serta lokasi pembuatan. 3. Target konsumen. E. Sasaran konsumen dan profit di pasaran. Target utama konsumen adalah para ibu rumah tangga dan mahasiswa. Penulis memiliki beberapa alasan kenapa sasaran para mahasiswa, karena banyak kalangan mahasiswa di sekitar lokasi tempat tinggal penulis sangat menyukai makanan yang saat ini, yaitu tempe, dan juga penulis mereka dengan harga yang bersahabat serta kualitas dijamin. Penulis yakin bahwa kedua subsidi ini menjadi target utama profit penjualan. Terkait profit penjualan, 1. Teman-teman penulis juga menjanjikan produknya dengan metode cover keliling, yaitu penulis mengunjungi suatu gang keliling dan menawarkan produk secara langsung dari satu rumah ataupun ke kos-kos yang lain. Melaksanakan rancangan proyek bisnis dan menghasilkan produk. A. Produk pertama dengan rancangan proyek bisnis serta foto. Di mana pertama, modal. Dalam konten modal, penulis menggunakan modal pribadi dengan cara mengumpulkan uang sebesar 40.000 per orang untuk membeli bahan baku, alat, bahkan serta lokasi pembuatan. Target konsumen. Prosedur pembuatan produk tempe membutuhkan waktu kurang lebih 3 hari terhitung dengan proses fermentasinya. Langkah pertama penulis kerjakan adalah 1. Agar benar-benar mendapatkan biji kedelai yang bagus, dilakukan penyortiran. Caranya, tempe biji kedelai pada tahap kemudian ditapi. 2. Biji kedelai dicuci dengan air yang mengalir. 3. Biji kedelai yang sudah bersih ke dalam panci dan berisi air, kemudian direbus selama 30 menit atau sangat mendekati setengah matang. Yang terakhir, kedelai yang sudah direbus direndam dalam semalam sehingga menghasilkan kondisi aman. Yang kelima, keesokan harinya kulit arinya dikupas. Caranya, kedelai dimasukkan ke dalam air, kemudian remas-remas sambil dikuruti hingga akhirnya didapatkan keping-keping kedelai. Yang keenam, keping kedelai dicuci sekali lagi dengan cara yang sama seperti mencuci beras yang hendak ditanak. Yang ketujuh, keping kedelai dimasukkan ke dalam dandang lalu ditanak dan dikukus. Yang kedelapan, setelah matang, angkat lalu dihamparkan tipis-tipis di atas tampah. Tunggu sampai dingin, airnya menetes habis dan keping kedelai mengering. Yang kesembilan, proses selanjutnya adalah menambahkan ragi. Pemberian ragi pada kedelai dicampurkan sambil diaduk hingga merata. Ukurannya 1 kg kedelai menggunakan 1 sendok garam ragi atau 1 sendok makan ragi. Yang ke-10, bungkus kedelai yang sudah bercampur rata dengan ragi menggunakan plastik. Yang ke-11, kemudian dilakukan penusukan dengan jarum, tujuannya agar udara masuk ke dalam bahan tempe. Ke-13, kemudian tempe disimpan di atas meja, kemudian tunggu selama 2 malam 3 hari. Tempe siap dipasarkan dan dikonsumsi. Produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan. Produk yang dihasilkan penulis berupa barang yaitu tempe.
C. Kendala yang dialami dan solusi yang dijalankan sertakan dengan foto. Yang pertama, dalam proses pembuatan baik dari perencanaan hingga hasil dari bisnis tempe, penulis mengalami beberapa hal kendala. Yang kedua, kendala yang pertama adalah modal. Yang ketiga, ragi. Dan kode yang penulis terapkan agar mengatasi kendala ini yaitu penulis dan rekan penulis melakukan pengumpulan modal untuk membeli bahan. Setelah berkomunikasi, akhirnya penulis memutuskan untuk mengumpulkan uang kontribusi 20.000 per orang. Untuk bahan baku ragi ini menjadi kendala yang paling sulit pada saat proses pembuatan tempe ini. Akibat kendala ragi ini, kami mendapatkan kerugian banyak akibat tidak mendapatkan ragi. 3 kg kedelai dibuang, dan penulis dan rekan penulis berkeliling kota Kupang, tapi stok ragi tempe habis. Bahkan penulis bertekad menanya seluruh pedagang pasar dan sampai bertanya pada pabrik tahu di salah satu kota Kupang, tetapi semuanya tidak mendapatkan hasil. Sempat memutuskan untuk menggunakan ragi tape, tapi penulis takut mengambil risiko yang terjadi. Akhirnya, jalan keluar yang diputuskan adalah memesan ragi secara online lewat fitur aplikasi Shopee, meskipun waktu kurang lebih 2 minggu setelah pemesanan akhirnya ragi bisa didapatkan. Selanjutnya, melaksanakan pemasaran produk. A. Manajemen pemasaran produk terkait tata laksana selama paling kurang 30 hari pemasaran, sertakan foto selama pemasaran berlangsung. Nah, ini adalah bukti di mana kami sebagai anggota keluar untuk memasarkan atau menjual produk kami, yaitu berupa tempe. Nah, untuk manajemen pemasaran produk, kami sebagai anggota menjajankan atau memasarkan produk kami dengan cara berkunjung ke setiap kos-kosan yang tempat tinggalnya itu ada di sekitar kami. Jadi, menurut kami anggota, teknik pemasaran seperti ini dinilai lebih efektif daripada penjualan secara online. Selanjutnya, manajemen keuangan mengenai dana usaha dan keuntungan selama proses penjualan kurang lebih 30 hari. Nah, untuk manajemen keuangan mengenai dana usaha, dana yang kami peroleh itu dari uang pribadi, dari kami anggota-anggota. Nah, kami anggota itu berinisiatif untuk mengumpulkan uang kontribusi sebesar 40.000. Jadi kami anggota itu berjumlah 5 orang. Jadi uang kontribusi totalnya yang terkumpul adalah Rp200.000. Jadi modal ini cukup banyak menurut kami. Setelah kami melakukan penjualan pembelanjaan, bahan-bahan untuk produk pertama yaitu sebesar Rp100.000. Jadi keuntungan yang diperoleh dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, pemasaran pertama kali kami mencoba membuat tempe berukuran sedang. Dan penjualan tempe yang dihasilkan pada bisnis pertama sebanyak 30 buah tempe, karena kami hanya mendapat 2 kg kacang kedelai. Nah, satu buah tempe itu berharga 5.000. Jadi setelah tempe semua terjual, total uang yang kami peroleh adalah 150.000. Jadi hari pertama, laba yang kami peroleh itu adalah 50.000. Yang kedua adalah pemasaran untuk kedua kalinya kami hanya dapat membuat sebagai 1 kg kacang kedelai, dikarenakan pada saat pembelian kedelai di pasar, stok atau kedelai yang kami akan pakai itu terbatas. Dengan kata lain habis. Jadi kami sebagai anggota hanya mendapat 1 kilo kacang kedelai. Hasil yang diperoleh dari 1 kilo kacang kedelai itu sebanyak 14 buah tempe. Namun ada kesalahan hal yang disengajakan. Jadi saat proses fermentasinya itu tempe yang dihasilkan hanya sebanyak 11 buah. Jadi masih dengan ukuran yang sama. Setelah terjual habis, total uang yang kami peroleh itu sebanyak 55.000. Tapi memperoleh keuntungan itu sebesar 35.000. Nah, untuk pembuatan kali ini, kami sebagai anggota itu mendapat sedikit pendapatan atau keuntungan dengan bahan karena ragi 500 gram hanya masih tersisa banyak. C. Kendala yang dialami dan solusi yang dijalankan sertakan dengan foto. Yang pertama, kendala yang dialami hanya pada kendaraan saja. Karena kami sebagai anggota tidak dapat mempunyai kendaraan roda 2 yang cukup untuk menjajankan atau memasarkan produk dagangan kami. Yang kedua adalah solusi yang dilakukan untuk memasarkan produk. Jadi kami sebagai anggota menggunakan 1 motor untuk membawa produk tempe kami di lokasi penjualan. Nah, dari situ kami sebagai anggota berinisiatif untuk berjalan kaki dari satu kos ke kos lain. Untuk itu, kesimpulan dari kelompok kami adalah
Pabrik rumahan atau usaha sendiri sangatlah menunjang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, serta dapat pula menciptakan manusia yang kreatif, cerdas, dan berusaha untuk maju, dan juga dapat memberikan masukan kepada pembaca untuk dapat sekiranya menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri, bukan hanya karena bergantung pada pekerjaan yang sudah disediakan saja, namun dapat berpikir secara luas untuk berwirausahaan dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru, serta dapat dikaitkan dengan ilmu kimia. Nah, dari praktikum atau proyek yang telah kami buat dan usaha yang kami lakukan, kami sebagai anggota memahami bahwa betapa pentingnya ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dunia, bisnis, medikal, maupun industri. Kurang lebih, ini adalah proyek pembuatan kami, yaitu berupa tempe. Sekian dan terima kasih. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang proses pembuatan tempe. Langkah pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. 1. Kacang kedelai, ragi tempe, plastik dan lilin. Jangan lupa jarum ya teman-teman. Proses pembuatan tempe. Yang pertama kita bersihkan kedelai, cuci. Usahakan cuci kedelainya sampai 3 kali ya teman-teman, agar kedelainya bersih. Secara berulang ya teman-teman. Nah, kemudian masuk dalam tungku api, tutup dan masak hingga 45 menit. Nah, setelah mendidih, kita aduk dia biar kedelainya cepat lunak. Kemudian kita simpan tahan, aduk lagi, dan tiriskan dia. Gunakan wadah yang berpori, biar kedelai dan air dapat dipisahkan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Langkah berikutnya kita mencuci kedelai. Nah, pencucian kedelai di sini dengan bertujuan untuk memisahkan kacang kedelai dari kulitnya. Cuci kedelainya hingga bersih ya teman-teman. Setelah kedelai dicuci, masukkan ke dalam wadah. Kemudian kita kukus dia. Tunggu hingga 45 menit. Nah, ini dia hasilnya. Kita keringkan kedelai. Nah, proses pengeringan seperti ini teman-teman, biar kedelainya cepat kering. Nah, jangan lupa siapkan 2 sendok ragi tempe. Campurkan di atas kacang kedelai yang sudah disimpan dalam wadah. Kemudian aduk atau campurkan dia hingga rata. Isi dia dalam plastik sesuai dengan selera Anda masing-masing. Dan jangan lupa siapkan lilin yang sudah ada apinya. Kemudian kita tik hingga rata. Ini bertujuan agar tidak banyak udara yang masuk dalam kedelai yang sudah dicampur ragi. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Hasil tempe sudah dibungkus. Jangan lupa ya teman-teman, salah satu cara yang paling penting juga dalam pembuatan tempe adalah menusuk dia menggunakan jarum atau semacamnya. Ini dia proses hari pertama saat fermentasi. Pada hari ketiga ini dia hasilnya. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat.